Selamat datang di channel Pendidikan Bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang pronouns atau kata ganti. Pronouns digunakan untuk menggantikan suatu kata benda. Pronouns hanya bisa digunakan apabila objek yang digantikan sudah diketahui sebelumnya. Yang pertama adalah pronoun di posisi subjek dan objek. Berikut tabel subjek dan objek. Apabila subjeknya I, maka objeknya berubah menjadi me, yang artinya saya. You, objeknya tetap you, yang artinya kamu atau kalian. We, berubah menjadi us, yang artinya kami atau kita. They, berubah menjadi them. He, berubah menjadi him. She, berubah menjadi her. It, tetap it. For examples, contohnya, they call us to go with them. They dalam hal ini posisinya sebagai subjek, maka tetap dituliskan they. Call us, mereka memanggil kita. Us mempunyai berada di posisi objek, maka we berubah menjadi us, maka menjadi they call us to go with them. Begitu juga dengan them yang berada di posisi objek. Contoh lain, he loves her very much. We want to visit him in hospital. She teaches you how to cook. I saw her yesterday in the market. Berikutnya merupakan possessive adjectives atau kata ganti kepunyaan. Possessive adjective menyatakan kepunyaan. Perhatikan tabel berikut. Apabila subjeknya I, possessive adjektifnya my, you, your, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its, name yang merupakan nama orang, bisa Michael, George, cukup kita tambahkan apostrophe s. Contohnya seperti Michael menjadi Michaels. Possessive adjectives harus diikuti oleh kata benda yang dimiliki. For example, my car, yang berarti mobil saya. Dalam hal ini mobil merupakan kata benda yang dimiliki oleh saya. Maka mobilnya harus ditulis menjadi my car, mobil saya. Your book, buku kamu. Her dog, anjing dia. Its wing, sayap dia. His mother, ibu dia. Their class, kelas mereka. Apostrophe s digunakan untuk mengindikasikan kepunyaan seseorang atau benda. Contohnya, Tina yang merupakan nama orang menjadi Tina's car. The dog's tail, Susan's father, and etc. Apostrophe merupakan tanda koma di atas, digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf S atau regular plural nouns, kata benda jamak beraturan. For example, the dog's fur. Karena dogs ini merupakan jamak dan diakhiri huruf S, maka cukup kita tambahkan apostrophe-nya saja. Animals food, the book's cover, and etc. Berikut ini contoh possessive adjectives dalam kalimat. Those are their marbles. Kelereng mereka. We want to keep our house. Rumah kami. My brother went to another country with my father. Her sister gives her a new dress. The dog is licking its fur. Joe's father works in the same office with her father. That is Mary's car.
His uncle is a soldier. Possessive pronouns. Possessive pronouns digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Possessive pronouns tidak diikuti oleh benda yang dimiliki. Jadi beda dengan possessive adjective di mana harus diikuti dengan kata bendanya, sedangkan possessive pronouns tidak boleh diikuti dengan kata bendanya. Maka possessive pronouns mempunyai arti mine, punya saya, yours, punya kamu, ours, punya kami, theirs, punya mereka, his, punya dia, hers, punya dia, its, punya dia, names, tergantung namanya. Jadi kalau dia bilang Tinas, berarti punya Tinas, Michaels, berarti punya Michael. Sebagai catatan, possessive pronouns bisa juga diikuti dengan of. Tetapi pola kalimatnya berubah menjadi the book of mine. Jadi kalau kita ingin menyatakan my book, apabila kita menggunakan of, maka berubah menjadi the book of mind. Her friend menjadi a friend of hers. A car of his, and etc. As you can see from the examples, seperti kita lihat pada contohnya, these are my book and those are yours. Ini adalah buku saya dan itu adalah punya kamu. If you don't have a pencil, you can use mine. Jika kamu nggak punya sebuah pensil, kamu bisa pakai punya saya. His father is a farmer and hers is a doctor. The book is theirs. He told me that the teacher is a friend of his. A friend of mine can speak Japanese. That is her car. Where is ours? Those apples are hers. Yang terakhir merupakan reflexive pronouns. Reflexive pronouns digunakan saat kamu ingin menerangkan oleh siapa tindakan itu dilakukan. Perhatikan tabel berikut. Apabila subjeknya I, maka reflexive pronounnya menjadi myself, yang artinya diri saya sendiri. You menjadi yourself atau yourself. Apa bedanya? Kalau yourself itu artinya diri kamu sendiri, singular. Yourselves, diri kalian sendiri, plural. Kalau we menjadi ourselves, they menjadi themselves, he menjadi himself, she menjadi herself, it menjadi itself. For example, I do my homework myself. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya sendiri. Artinya bukan orang lain, saya sendiri yang mengerjakan. He can go by himself. Dia bisa pergi sendiri. They must answer it themselves. Mereka harus menjawabnya sendiri. Do you cook the fried rice yourself? Apakah kamu memasak nasi goreng sendiri? The salesperson made it himself. Demikian penjelasan tentang pronouns. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.